bisa buka surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25, tentang masalah dalil bencana. Artinya dalil tentang pastinya terjadi sesuatu yang besar itu justru karena dosa seseorang hamba atau yang merata. Ya. Dalam surah nomor 8 ayat 25, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Hati-hatilah kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, atau pelihara diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah itu amat keras siksanya. Sudah buka ya? Al-Anfal ayat 25. Ayat ini memberikan kepada kita dua peringatan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah mengingatkan kalau datang siksaan Allah yang merata, itu bukan hanya sekedar orang yang salah kena, orang yang tidak salah pun bisa kena. Selama orang yang benar di situ tidak mengingatkan. Misal teman-teman tinggal di satu komplek, ada 10 rumah, 8 rumah ini suka melakukan pelanggaran agama, 2 rumah tidak. Tetapi yang 2 rumah ini tidak pernah ngingatin tetangganya, tidak pernah bilang, oh nggak boleh loh, itu dilarang sama agama misal. Di saat datang satu musibah, ancaman, bencana pada komplek itu misalnya, datangnya perampokan, apalah, semua kena, termasuk orang yang baik. Karena mereka tidak mengingatkan. Jadi nanti akan kita jelaskan juga masalah itu. Ini Allah ingatkan hati-hati dari musibah itu kalau atau bencana yang datang tidak hanya kena orang zalim di antara kalian. Artinya orang-orang yang baik pun bisa kena. Tapi kalau mereka tidak mengingatkan kesalahan itu. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Jibril alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membinasakan satu negeri. Lalu Jibril mengatakan kembali kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan. Hambamu fulan ini maksudnya ada satu orang yang saleh di situ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mulai siksaan dari dia. Disuruh orang yang saleh ini disiksa duluan. Karena dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan dan tidak pernah melarang dari kemungkaran. Ingin masuk surga sendirian, maka dia pun kena. Bahkan dia dimulai disiksa. Dalam riwayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala kalau datangkan bencana besar, kayak tsunami, kayak longsor, semua kena, nanti Allah bangkitkan sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Yang beriman maka bersama orang beriman, yang kafir bersama orang kafir, ahli maksiat bersama dengan ahli maksiat. Tapi masalahnya berat sekali. Oleh karena itu teman-teman, dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi SAW ingatkan kita, renungi baik-baik makna hadis ini. Perumpamaan kalian dengan para pelaku-pelaku pelanggaran itu seperti satu kelompok orang yang bersama-sama di satu kapal laut. Mereka berada di bawah kapal, kalian berada di atas kapal. Setiap kali mereka ingin mengambil air, mereka naik ke atas. Lalu mereka gunakan gayung atau apa saja di atas kapal, ngambil baru mereka turun lagi ke dak kapal. Nah, orang-orang yang pelanggar ini mengatakan begini sama teman-temannya, daripada kita bolak-balik naik ke atas, lebih baik kapal ini kita bolongin aja, dibolongin supaya airnya langsung masuk, udah kita langsung ambil. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka membolongi kapal itu, maka kalian akan tenggelam semua bersama-sama. Jadi kita nggak boleh tinggal diam teman-teman. Kalau ada orang berbuat salah, kalau efeknya datang ke dia sendiri nggak masalah, masalahnya merata, kita pun bisa kena kalau kita membiarkan mereka. Minimal kita ingatkan sebagaimana sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran coba dia ubah dengan tangannya, maksudnya powernya. Kayak misalnya orang tua pada anak, ya, atasan pada bawahan, ini kan bisa dia menggunakan powernya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Dia nasihati, dan kalau kita sudah nasihatin orang sekali saja, berarti sudah gugur tanggung jawab kita. Selebihnya sudah sunnah, karena amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib yang pertama. Kalau teman kita nggak sholat, kenapa nggak sholat akhi, kenapa nggak sholat ukhti, ya? Itu kan wajib dalam agama. Udah kita sudah nasihatin begitu, walaupun cuma beberapa kata saja, maka kita sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Tapi kalau kita biarkan tidak diingatkan sama sekali, pastikan nanti kita akan dituntut hari kiamat. Bahkan kalau datang masalah buat dia, datang masalah buat kita juga. Karena kita biarkan saja. Nah itu tentang masalah bencana yang datang.